Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Yan Rahman. Saudara, akhir tahun selalu krusial bagi penyerapan belanja APBN. Bagaimana Kementerian Keuangan memastikan pelayanan kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN tidak menjadi bottleneck realisasi belanja negara jika terjadi lonjakan pencairan belanja APBN di akhir tahun? Apakah ini masih mencerminkan perencanaan yang sehat atau justru indikasi belanja yang menumpuk? Jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rahim bertanya langsung kepada Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Saudara, di minggu terakhir tahun 2025, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke kantor pelayanan perbendaharaan negara Kota Bandung untuk lebih tahu atau lebih mengetahui terkait seperti apa kemudian hal-hal yang akan dilakukan. Kami sudah bersama dengan Pak Wamenswa. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Baik, sehat. Bapak juga terlihat semangat sekali hari ini. Di akhir tahun 2025, ada kunjungan kerja ke KPPN. Seperti apa, Pak, yang akan dilakukan? Terima kasih. Jadi ini adalah bagian dari pekerjaan rutin teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan. Jadi kalau menuju akhir tahun itu selalu adalah periode yang cukup ramai dan cukup banyak pekerjaannya. Karena banyak dari satuan-satuan kerja pemerintah kita yang menyelesaikan belanja-belanja akhir tahun. Oke, maka itu teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu ya standby. Nah, saya bersama Pak Dirjen Perbendaharaan ini, Pak Prima yang punya kantor. Jadi kantor perbendaharaan kita itu ada di seluruh Indonesia, praktis ada di setiap kabupaten kota. Dan di tingkat provinsinya ada kantor-kantor wilayah ya, Pak Prima ya. Nah, jadi kita melihat aktivitas. Kalau ini termasuk yang sudah tidak terlalu ramai. Karena sebagian besar dari yang namanya dokumen pencairan anggaran itu sekarang sudah disampaikan secara online, secara elektronik. Jadi masuk di dalam sistem-sistem komputer ini. Baik. Kalau dulu, ini penuh nih, jadi ini besar seperti ini karena dulu memang disiapkan untuk teman-teman dari berbagai macam satker. Nah, kita lihat ya, ada dari berbagai macam satker sini, ada yang sedang konsultasi, ada yang sedang pencairan anggaran, ada yang sedang mengecek untuk, karena ada juga perencanaan tahun depan juga sudah mulai. Jadi kalau ada teman-teman dari berbagai macam satuan kerja di sini, mereka juga sedang ngecek. Bahkan ada yang tahun anggaran ini yang mungkin akan lewat tanggal 31 Desember. Lagi membangun pagar, lagi membangun infrastruktur, lagi membangun gedung, itu biasanya ada aja. Jadi di akhir tahun ini memang juga merupakan waktu yang justru krusial begitu ya, Pak ya? Krusial, karena kita nanti di Kementerian Keuangan, ritualnya ya Pak Prima nih, Dirjen Perbendaharaan kita akan melakukan tutup kas. Tutup kas APBN itu nanti sampai tanggal 31 Desember besok jam berapa? Besok kita tutup jam 12 tapi masih lanjut. Tengah malam lah. Sampai tengah malam. Ya, dia tengah malam sampai dengan jam 23 tengah malam itu akan betul-betul nanti dihitung. Yang hitung sistem. Ya, di komputer nanti dilihat berapa jadi total penerimaan, berapa total belanja. Nah, teman-teman dari berbagai macam kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga mengupayakan pencairan belanja sampai dengan 31 Desember. Oke, baik. Jadi tak heran ya Pak ya kalau bahkan sudah di minggu terakhir akhir tahun begitu ya, tapi masih ada banyak aktivitas sepertinya ya di gedung ini begitu ya Pak. Pak, tapi kalau kita berbicara ini kan masa-masa krusial juga tadi sudah disinggung ya Pak ya. Bagaimana kemudian Kementerian Keuangan memastikan pelayanan nih khususnya di KPPN agar tidak menjadi bottleneck nih Pak realisasi belanja negara? Ya, kalau dulu betul-betul namanya belanja negara itu proses pencarian itu fisikal banget, benar-benar secara fisik. Jadi yang namanya kementerian, satuan kerja di berbagai macam seluruh provinsi itu datang ke kantor KPPN, menyerahkan dokumen, itu pakai map dan segala macam gitu ya, antri, lalu kemudian menyerahkan, lalu kemudian juga memastikan bahwa dia ada di dalam antrian. Sekarang antriannya di komputer. Oke, jadi sebenarnya secara bottleneck bukan lagi bottleneck fisik. Ya. Nah, kemudian seluruh
dokumen yang disubmit itu lalu dicocokkan dengan perencanaan kontraknya, ya. Kalau sifatnya gaji sih udah otomatis. Ini kalau misalkan ada pencairan anggaran infrastruktur, ada kontrak, itu dicocokin lagi dengan kontraknya. Lalu kemudian dicocokkan lagi dengan rekening dari satkernya. Lalu kemudian uangnya bisa dicairkan. Nanti satkernya yang membayar. Nah, ini adalah proses yang secara teknikal detail. Tapi secara makro, kita karena menginginkan APBN yang dibelanjakan itu sebenarnya bukan hanya di bulan Desember, bukan hanya APBN yang belanja di tanggal 30 Desember, tapi APBN yang belanja sepanjang tahun. Maka itu kita mendorong kepada seluruh kementerian lembaga untuk ayo belanjanya itu mulai dari Januari. Prosesnya sudah bisa dimulai. Kita punya proses yang namanya bahkan sebelum Januari. Jadi ini untuk 2026 ya. Di Desember ini Di Desember ini sudah bisa melakukan yang namanya pralelang. Sehingga nanti Januari dia bisa betul-betul udah melakukan kegiatan lelang dan kemudian melakukan penunjukan pemenang lelang dan kemudian bisa belanja. Nah, ini untuk beberapa pekerjaan tertentu sudah bisa dilakukan. Tapi tetap saja biasanya ada penumpukan di triwulan 4. Ya, triwulan 4. Karena itu triwulan 4 ini memang belanja negara akan lebih tinggi dibandingkan biasanya, dibandingkan triwulan 3. Nanti kita rekap di akhir tahun, tanggal 31 Desember, dan kita hitung. Nanti kita laporkan kepada masyarakat, kita laporkan kepada pemerintah, kita laporkan kepada DPR juga, dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun depan. Setelah kita tutup buku. Nanti akan ada proses audit. Proses audit Pak Prima juga nanti yang ngurus proses audit. Baik, dengan dimulai di bulan Desember ini untuk tahun berikutnya, artinya ini biar agar kerjanya ini bisa semakin efektif di tahun depan, seperti itu ya Pak ya? Betul. Jadi kita menginginkan tanggal, kalau besok hari pertama kerja itu 2 Januari ya, tanggal 2 Januari itu sudah bisa belanja. Ya. Kalau saya ambil satu contoh ya, yang di tahun 2025 ini. Di minggu pertama Januari 2025 kita sudah bisa melakukan belanja untuk makan bergizi gratis. Karena seluruh proses persiapan belanjanya sudah bisa dilakukan di Desember, November, dan Desember 2024. Nah, banyak kegiatan yang seperti ini dan kita mendorong yang namanya kementerian-kementerian, ayo mulai kerjakan mulai bulan Desember ini. Karena daftar isian anggarannya sudah dibagikan, kementerian sebenarnya sudah bisa mempersiapkan untuk belanja yang 2026. Pak, ini kita juga punya pertanyaan terkait pencairan APBN di akhir-akhir tahun seperti ini, Pak. Kalau dari Kementerian Keuangan melihatnya seperti apa, Pak, kualitas dari belanja APBN yang dicairkan di akhir tahun? Apakah ini bisa dikatakan produktif atau justru beresiko sekedar mengejar serapan nih, Pak? Ini kalau yang sifatnya belanja pegawai itu kan udah bulanan. Oke, jadi udah nggak ada lagi penumpukan di akhir tahun, dia udah rutin ya Pak Prima ya. Kalau yang sifatnya belanja barang biasanya ada kontrak pembelian lalu kemudian dibayar. Oke, tapi kalau yang sifatnya belanja modal itu juga ada kontrak. Biasanya sudah ada pengerjaan kontrak, pencairannya itu termin, ya kan nggak selalu pencairannya tiap minggu, dia pencairannya bahkan ada yang tergantung termin kontraknya. Ada kontrak yang berapa termin Pak Prima? 2 termin, ada kontrak yang 3 termin, ada kontrak yang mungkin beberapa termin, tergantung pekerjaannya. Nah, kalau sudah dikerjakan, ya kalau belanja modalnya infrastrukturnya sudah dikerjakan, ya memang cairnya ya memang di belakang, karena teman-teman di seluruh kementerian Satker juga ingin memastikan yang saya bayar adalah yang betul-betul sudah selesai pekerjaannya. Jadi memang kadang-kadang ada yang nunggu sampai tanggal 20 Desember dia baru ditunggu. Begitu masuk 27 Desember dia baru tunggu supaya dia bisa dapat betul progres pekerjaan terakhir seperti apa. Nah, itu yang biasanya numpuk di akhir tanggal 29, 30, 31 masih ada Pak Prima ya? 31 masih ada yang bakalan seperti itu. Makanya teman-teman yang jagain perbendaraan standby terus. Sampai akhir tahun. Karena beberapa satuan kerja memang ingin memastikan kualitas dari pekerjaan sesuai nggak dengan kontrak.
Mereka memastikan itu. Itu skema yang paling efektif justru ya. Baik, Pak, ini Gaji aman. kalau gaji aman ya Pak ya. 12 pasti dibayar. Ini nanti Bapak juga akan memberikan pemaparan pastinya ya Pak ya. Ini teman-teman mungkin akan nyampaikan ke saya Oke, ini. Kalau ini teman-teman sih akan Willy menyampaikan. Sumpingnya. Setelah ini kami izin ngobrol-ngobrol lagi Silakan. Pak. Kami juga ingin Silakan. tahu bagaimana belanja APBN ini benar-benar bisa menjadi stimulus ekonomi, terutama di momen akhir tahun. Kita lanjut setelah mungkin Bapak mendengarkan pemaparan. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Wamen. Saudara, bagaimana Kementerian Keuangan memastikan belanja APBN benar-benar menjadi stimulus ekonomi meskipun cair di akhir tahun? Kompas Bisnis masih melanjutkan dialog dengan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Bersama dengan Pak Wamenswa di sini tadi sudah melaksanakan monitoring pelaksanaan APBN akhir tahun anggaran 2025 di KPPN Bandung begitu ya Pak ya. Dan sebelumnya sudah ke Semudang begitu ya Pak ya. Pak, kita juga ingin tahu nih Pak, tadi kan kita sudah bahas bagaimana indikator yang kemudian digunakan untuk kemudian memastikan APBN yang dicairkan di akhir tahun ini tetap memberi dampak ekonomi nyata dan bukan hanya administrasi. Kalau dari Kementerian Keuangan sendiri untuk memastikan hal tersebut seperti apa Pak? Jadi berbagai macam jenis belanja APBN itu kan kepada perekonomian. Jadi kalau belanja gaji dan pegawai untuk pegawai ya, itu kan dipakai oleh rumah tangga pegawai, ASN, TNI, Polri untuk belanja. Itu pasti efeknya ke konsumsi di perekonomian kita. Kalau belanja barang, dia beli berbagai macam barang, beli berbagai macam jasa, itu pasti ada suppliernya. Mau beli furniture, mau beli peralatan kantor, mau beli macam-macam. Ya, atau jasa konsultan atau berbagai macam itu pasti Ada membayar, multiplier ada efeknya multiplier. Belanja modal, ini tinggi sekali nih. Belanja modal kalau membangun infrastruktur, bangun kantor, bangun jalan, itu pasti kemudian melibatkan berbagai macam kontraktor, berbagai macam supplier, dan punya efek di perekonomian. Dan terakhir, belanja yang sifatnya adalah perlindungan sosial bagi rumah tangga yang membutuhkan. Nah, ini adalah memberikan suplemen income biasanya, atau selain memberikan suplemen income bisa juga belanja perlindungan sosial ini mengurangi beban rumah tangga. Misalkan kalau keluarga yang tidak mampu, itu anggota keluarganya iuran JKN-nya, Jaminan Kesehatan Nasional, dibayari oleh APBN. Itu berarti si rumah tangga ini, anggota keluarganya tidak usah bayar iuran, tapi kalau sakit bisa mengakses layanan di rumah sakit. Nah, mengurangi biaya itu. Ya, jadi dia nggak terima duit. Rumah tangga ini bukan terima duit iurannya, tapi iurannya dibayari langsung oleh negara. 4 jenis belanja ini punya efek di makro, punya efek di konsumsi, punya efek di investasi, punya efek di dalam berbagai macam gerak ekonomi, aktivitas ekonomi Indonesia. Oke, baik. Tapi tadi Pak, tadi kita kembali lagi bagaimana di akhir tahun ini momen-momen krusial dan bahkan masih ada kinerja-kinerja pencairan mungkin APBN begitu yang masih dilakukan. Tadi Bapak sebetulnya sudah jelaskan secara singkat bagaimana itu memang tata kelolanya seperti itu begitu ya Pak. Tapi untuk kemudian memastikan kalau APBN yang kemudian dicairkan di akhir tahun seperti ini adalah APBN yang efektif begitu memberi dampak ekonomi nyata, bukan hanya administrasi dari Kementerian Keuangan, seperti apa Pak? Jadi kalau dia tadi ya sifatnya jenis belanja lagi ya. Kalau jenis belanjanya belanja pegawai itu biasanya udah rutin. Tapi kalau jenis belanjanya adalah jenis belanja modal, pakai kontrak, kontraknya itu kita cek. Ya, jadi teman-teman di KPPN ini ada aplikasi kita yang sebelum bisa mencairkan anggaran, maka satkernya itu, satuan kerjanya harus mensubmit kontraknya. Kontraknya dicek. Kontraknya berapa? Terminnya berapa kali? Kemudian dicocokkan. Ini si satkernya mengatakan, oh ini pekerjaannya sudah 90%, makanya kita bayar 90%. Itu boleh. Nah, itu proses yang memang membutuhkan bukan teman-teman di perbendaharaan yang turun mengecek bangunan, tapi satuan kerja di kementerian masing-masing yang mengecek belanja modal itu. Jadi mereka yang tanggung jawab nanti mengatakan bahwa ini ternyata nggak selesai, ini ternyata harus lewat tahun, ini nanti kita bayarnya tahun depan aja, atau satuan kerjanya mengatakan ini sudah on track,
Sudah selesai 100%, tinggal bayar. Nah, teman-teman perbendara nanti nyocokkan apa yang diklaim oleh si kementerian dan kemudian dicocokkan dengan kontrak yang disubmit di awal tahun. Oke, pemantauan, pengawasan terus dilakukan artinya ya Pak ya? Karena nanti kan begitu pelaporan ya dilaporkannya komplit. Baik. Terakhir mungkin Pak, ini bagaimana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, berperan memastikan belanja APBN ini bisa benar-benar menjadi stimulus ekonomi, terutama saat momentum akhir tahun seperti Ya. Kalau bagaimana APBN menjadi stimulus ekonomi itu banyak cara, ya. Bahkan pajak sendiri bisa menjadi stimulus. Kita biasanya mikir pajak itu kan narik uang, tapi pajak itu kadang-kadang memberikan insentif. Banyak sekali insentif yang diberikan oleh pajak PPN yang tidak dibayar, itu banyak. Atau status barang yang tidak dikenakan pajak, status barang yang tidak kena PPN. Atau kemarin ini kan perumahan, rumah sampai dengan nilai 2 miliar tidak kena PPN. Itu adalah untuk memberikan insentif supaya harga rumah tidak melonjak terlalu tinggi. Atau barang-barang yang strategis, sembako, 9 bahan pokok itu tidak kena pajak pertambahan nilai. Atau berbagai macam insentif yang lain. Jadi pajak sendiri bisa memberikan insentif. Berikutnya, bagaimana APBN kemudian punya efek kepada perekonomian lewat belanja tadi. Belanja yang dipakai untuk benar-benar mendorong investasi. Kalau masyarakat income-nya naik, investasinya naik. Tapi APBN itu nggak bisa berdiri sendiri. APBN itu kalau di total belanja ya, total belanja APBN itu sekitar 3.500 triliun, padahal total PDB yang kita ciptakan itu bisa sampai 24.000 triliun. Jadi APBN itu nggak bisa sendirian. APBN itu harus belanja bersama-sama dengan masyarakat, rumah tangga yang melakukan konsumsi, dan perusahaan yang melakukan investasi. Jadi iklim untuk investasi mesti kita perhatikan. Teman-teman pengusaha itu harus pede, percaya diri untuk kalau saya buka warung, saya akan bisa punya pembeli. Kalau saya buka warung, saya akan punya pelanggan. Dan dari yang buka warung sampai yang buka pabrik. Yang buka pabrik juga harus percaya diri, saya mau nih investasi, saya punya uang, saya mau investasi, saya mau bikin pabrik, saya mau bikin perkebunan, saya mau bikin usaha. Iklim investasi itu menjadi sangat penting. Iklim investasi itu jadi sangat penting karena APBN tidak berdiri sendiri. Kita harus bersama-sama ya, tidak hanya pemerintah, seluruhnya membangun ekosistem yang baik untuk itu. Terima kasih banyak Pak Wamen atas waktunya bersama kami Kompas TV. Sehat selalu. Semoga selamat tahun baru Pak Wamen. Terima kasih sekali lagi. Itu tadi, saudara, bagaimana monitoring pelaksanaan APBN akhir tahun anggaran 2025 yang dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan.